pagi anak-anak hebat dan ceria. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perpindahan panas secara konveksi, hal-hal penting dalam paragraf, dan pola lantai pada teori kreasi daerah. Kita ulang kembali pembelajaran kemarin, macam-macam perpindahan panas. Ada 3, yaitu yang pertama konduksi atau hantaran, yaitu perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya, melalui zat perantara tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Yang kedua adalah konveksi atau aliran, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara dan dengan disertai perpindahan zat perantaranya. Yang ketiga radiasi atau pancaran, yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Perhatikan gambar berikut. Ketika kita merebus air, yang terkena panas dari kompor adalah panci bagian bawah. Kok panci bagian atas juga panas? Berarti air pancinya, kalornya merambat melalui panci ini secara konduksi. Sedangkan air yang terkena panas di dalam panci juga yang bawah yang terkena, yang atas kok ikut mendidih. Air yang memuai terkena panas yang bagian bawah akan memuai dan naik ke atas, digantikan oleh air yang dingin di atas turun. Seperti ini ilustrasinya. Air yang panas akan lebih ringan dan naik ke atas, air yang dingin akan turun ke bawah. Kalau kalian ikut membantu ibu kalian merebus air, akan terlihat blukutuk gitu. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya pada kasus atau peristiwa merebus air tadi ya. Saya ilustrasikan perpindahan panas secara konveksi bisa diilustrasikan ada seseorang yang memindahkan barang. Misalnya ini arga, pokok kacamata. Dan ini adalah Christian. Arga diminta Bu Ani membantu membawakan buku ke atas meja. Arga mengambil buku dari lantai, kemudian berjalan menuju meja. Bukunya berpindah, Arga juga berpindah. Christian juga sama. Christian mengambil buku dari lantai, kemudian dibawa ke atas meja. Setelah itu kembali lagi sampai habis, bolak-balik. Arga dan Christian berpindah. Ini adalah zat perantaranya. Bukunya juga berpindah. Ini diumpamakan kalornya. Ini adalah ilustrasi perpindahan panas secara konveksi. Selain peristiwa merebus air, perpindahan panas secara konveksi juga terjadi pada angin darat dan angin laut. Angin darat ini terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Jadi pada malam hari udara di laut lebih panas, sehingga dia akan naik, digantikan oleh udara yang di darat. Udara yang di darat bergerak ke laut, menggantikan udara yang di laut yang naik tadi, sehingga terjadilah angin dari darat ke laut. Ini yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan. Pada malam hari nelayan berangkat ke laut dengan bantuan angin darat. Kemudian pada pagi hari atau siang hari, daratan ini lebih cepat panas. Karena udaranya di darat panas, udaranya akan naik, digantikan udara yang dari laut. Udara yang di laut lebih dingin. Udara yang dari laut bergerak ke darat, terjadilah angin laut. Ini yang dimanfaatkan nelayan
laut yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk berangkat dan pulang dari mencari ikan. Berarti nelayan ini menyesuaikan diri dengan keadaan laut, kapan dia harus berangkat, kapan dia harus pulang, dengan bantuan angin darat dan angin laut. Perbedaan konduksi dan konveksi jika kalian masih bingung. Kalau konduksi, perpindahan panas tanpa disertai zat perantara. Ilustrasinya kemarin memindahkan buku dengan tulur-tuluran. Ini kemarin siapa ini kemarin? Ini adalah Satria, Arga, Bintang, Rio. Satria memberikan buku ke Arga, Arga memberikan ke Bintang, Bintang memberikan ke Rio. Keempat anak ini tidak bergerak, yang bergerak bukunya. Dari sini nanti berpindah ke sini. Jadi pada perpindahan panas secara konduksi yang bergerak kalornya, zat perantaranya tetap. Misalnya dari besi ke ujung besi yang lain. Sedangkan perpindahan secara konveksi yang tadi sudah dijelaskan Bu Ani, yaitu perpindahan dengan disertai zat perantaranya. Ini tadi Arga sama Christian memindahkan buku lagi, tapi dia tidak tulur-tuluran, dipindahkan sendiri-sendiri. Mereka bolak-balik ikut berpindah. Ini adalah ilustrasi perpindahan panas secara konveksi. Contoh percobaan perpindahan panas secara konveksi. Misalnya, kalian memasukkan es lilin. Kalian membeli es lilin kan biasanya berwarna-warni ya. Ada merah, kuning, hijau, rasa-rasa itu ya, rasa-rasa macam-macam. Atau kalian membuat sendiri es dari pop ice atau sirup yang berwarna, kalian jadikan es batu. Kemudian masukkan ke dalam gelas yang berisi air panas. Kalian menuang dulu air panas ke gelas. Setelah itu kalian masukkan es batunya. Es batu yang di dalam air panas akan mencair. Kenapa? Karena dia terkena kalor dari air panas sehingga mencair. Es batu yang di atas akan bergerak ke bawah, nanti akan merata. Yang tadinya menggumpal hanya kecil, nanti akan merata memenuhi gelas ini. Nanti akan terlihat pergerakannya yang warna merah itu. Tugas kalian yang pertama adalah membaca teks pada buku paket tema 6 halaman 86 hingga 87. Yang kedua, tentukan hal-hal penting pada setiap paragraf. Sajikan dalam tampil seperti berikut. Seperti kemarin ya. Paragraf pertama, hal-hal pentingnya apa? Paragraf kedua, hal-hal pentingnya apa? Hingga paragraf kelima, paragrafnya ada 5. Kalau di tabel ini ada 4. Ada 5 loh ya paragrafnya. Tugas yang kedua adalah menuliskan pola lantai yang digunakan pada tari kreasi daerah berikut ini. Contohnya tari saman dari Aceh. Pola lantainya apa? Kemudian kamu gambar di sini pola lantainya. Ini gambarnya nggak usah digambar, yang gambar tariannya. Yang kamu gambar hanya pola lantainya. Kedua, tari sekapur siri dari Bengkulu. Kemudian tari pendek dari Bali dan tari piring dari Sumatera Barat. Lebih jelasnya bisa dilihat di buku paket halaman 88 hingga 89. Jelas ya anak-anak ya. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ini Fidel membuat materi
mandiri bukan pekerjaan orang tua, bukan pekerjaan guru les, bukan pekerjaan. Bu Ani percaya kalian anak hebat, anak pintar yang akan menjadi calon-calon pemimpin dunia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.